sekalian, bertemu lagi dengan Kak Widya di sini. Nah, apakah kalian masih bersemangat hari ini? Ya, puji Tuhan ya, karena kita semua diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Tapi sepertinya masih ada yang ngantuk ya itu. Nah, yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita. Karena hati kita penuh dengan nyanyian. Tepuk tangan semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Karena Dia siapa? Karena Dia adalah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Siapakah kalian? Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan sekali lagi, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk udara yang cerah. Terima kasih untuk tidur kami yang nyenyak di malam hari. Saat ini, kami memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan bimbing kami. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, sudah mulai bersemangat? Kalau belum, masih ada satu pujian lagi. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tanggung jawab. Nah, apakah tanggung jawab kalian sebagai murid sekolah? Ya, betul sekali. Belajar, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Lalu kalau tanggung jawab sebagai anaknya papa mama di rumah, apa? Betul, menjaga rumah tetap rapi, membersihkan tempat tidur sendiri. Ya, itu semua tanggung jawab kita ya. Nah, adik-adik tahu tidak? Kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan loh. Karena kita adalah anak Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan baru saja ini. Kita anak Tuhan, kita anak raja. Tanggung jawab kita apa ya? Ya, kita harus mentaati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Nah, kenapa ya kira-kira kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan? Terutama kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan kita talenta. Karena kita sudah diberikan talenta, maka kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah,
Sekarang kakak punya pujian tentang ini. Adik-adik tahu lagu Sa 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 aku bisa? Tahu semua kan? Yuk kita bagi berdiri sekali lagi. Kita pujikan dengan bertepuk tangan karena kita semua bisa dengan bimbingan Tuhan. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Jadi adik-adik harus ingat itu. Silakan duduk semuanya. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama memuji Berikanku Hati. Melalui pujian ini kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian sepanjang minggu ini? Mbak Wina selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik selama di rumah saja ya. Nah, kalau tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sekarang kita mau membuka telinga kita, menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang mulia, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur ya Tuhan, minggu pagi hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan Engkau beribadah. Kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Engkau yang berada di tengah-tengah kami kiranya menolong kami agar dapat memahami maksud dari firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Kita baca dengan suara lantang. Markus 6 ayat 6b sampai dengan 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua.
Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, dari firman yang tadi kita baca, kita mengetahui Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengirimkan mereka pergi berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia berpesan kepada murid-muridnya agar tidak membawa apapun dalam perjalanan mereka kecuali tongkat saja. Tidak boleh membawa roti, tidak boleh membawa kantong perbekalan, tidak boleh membawa uang, boleh memakai alas kaki, namun tidak boleh memakai 2 baju. Dan jika mereka tidak diterima di suatu tempat, maka mereka harus mengebaskan debu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, apa itu mengutus? Mengutus adalah menyuruh orang pergi ke suatu tempat atau mengirimkan orang. Jadi Yesus mengirimkan murid-muridnya atau menyuruh murid-muridnya ini pergi ke suatu tempat. Nah, adik-adik, kita mau lihat pesannya Yesus satu persatu ya. Jangan membawa apa-apa. Nah, artinya murid-murid diminta untuk mengandalkan Tuhan yang mengutus mereka. Tidak boleh membawa uang. Pada zaman itu, uang terbuat dari tembaga. Uang tidak boleh dibawa bukan untuk mengakui murid-murid ini miskin, melainkan mereka percaya kepada kebaikan hati orang-orang yang mereka temui, orang-orang yang mereka layani. Tidak boleh memakai 2 baju. Nah, adik-adik, pada zaman itu hanya orang kaya yang mampu memiliki lebih dari 2 baju. Artinya, jika dalam perjalanan orang-orang itu memakai baju berlapis-lapis. Nah, Tuhan Yesus ingin murid-murid memberikan kelebihan yang mereka miliki kepada orang lain. Kantong pun jangan. Jika membawa kantong tersebut dapat dimanfaatkan untuk sedekah makanan, mengumpulkan sedekah makanan. Nanti murid-murid dianggap sebagai pengemis. Tuhan tidak ingin murid-murid mengumpulkan keuntungan dari siapapun untuk dirinya sendiri. Uang, baju, bekal tidak boleh dibawa. Murid-murid harus mengandalkan Tuhan saja. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk melakukan apa ya? Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat. Tuhan juga mengutus mereka untuk menolong orang-orang yang kesulitan. Contohnya, mereka mengusir banyak roh jahat, banyak setan. Tuhan juga mengutus mereka untuk menyembuhkan orang sakit, karena Tuhan sendiri sudah memberikan kuasa untuk menyembuhkan dan memberikan kuasa atas roh-roh jahat. Nah, kita mau lihat apa yang dilakukan oleh para murid setelah mendapatkan tugas pengutusan dari Yesus. Para murid ini taat, mereka pergi berdua-dua sesuai dengan pesan Yesus. Mereka mengabarkan kabar sukacita Injil
kepada banyak orang agar mereka yang mendengarkan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada lagi yang dilakukan oleh para murid, mereka berbelas kasih melihat penderitaan orang. Mereka menyembuhkan orang yang sakit, mereka juga mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kuasa penyembuhan dan kuasa atas roh-roh jahat untuk para murid. Apa itu kuasa? Kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dengan kata lain, kuasa ini sama dengan kekuatan. Jika dikatakan Tuhan Yesus memberikan kuasa atau mengaruniakan kuasa kepada murid-murid. Jadi artinya Tuhan memberikan kemampuan atau kesanggupan untuk murid-murid ini berbuat sesuatu, hingga pada akhirnya murid-murid bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir roh-roh jahat. Tapi ingat, itu semua bukan kekuatan pribadinya, bukan kekuatan murid-murid, tapi semuanya adalah dari Tuhan saja. Inilah semua yang dikerjakan oleh para murid dalam tugas pelayanannya untuk meneruskan atau melanjutkan pelayanan Yesus di dunia. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan yang kita baca, kita mengetahui bahwa Yesus mengutus para murid untuk pergi berdua-dua. Kenapa kok perginya berdua-dua? Nah, mereka pergi berdua-dua agar jika salah satunya lemah, yang satu bisa menguatkan. Mereka dapat saling mengingatkan, saling menghibur, saling bekerja sama dalam pewartaan Injil, sehingga tugas pelayanan tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas. Nah, itulah yang disebut dengan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, jika kita perhatikan, murid-murid paham, mengerti tugas dari Tuhan Yesus. Dan mereka ini mau melakukannya. Dengan kata lain, mereka ini taat. Sehingga tugas pelayanan tersebut dapat diselesaikan hingga tuntas. Kita mau lihat ya, arti kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ketika para murid diutus oleh Tuhan, secara otomatis mereka dalam keadaan wajib melaksanakan tugas tersebut hingga tuntas. Tadi Mbak Wina sudah katakan, para murid mau melakukannya, mereka taat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan atau tugas pengutusan dari Yesus ini hingga tuntas, hingga selesai. Sekarang kita mau mengingat-ingat tugas kita apa saja ya. Tugas adik-adik sebagai murid di sekolah, taat pada peraturan sekolah, mau belajar belajar online, mengerjakan tugas-tugas dari guru, kayak pekerjaan rumah, mengikuti ujian, mengikuti jadwal sekolah online. Jika kita mau bertanggung jawab melaksanakan semuanya, yang merasakan manfaatnya adalah adik-adik sendiri. Kita jadi semakin pintar dengan belajar. Tugas adik-adik sebagai anak di rumah, tugas kita sebagai anak di rumah, taat kepada orang tua, mau mendengarkan kata-katanya papa, kata-katanya mama, menjaga kebersihan rumah kita. Nah, termasuk itu juga adalah kamar kita sendiri, kamarnya adik-adik. Merawat barang kepunyaan kita yang sudah disediakan papa mama, sudah dibelikan papa mama. Kemudian jika selesai makan, kita punya tugas membersihkan alat makan, mencuci piring seperti itu. Kalau belum bisa setidaknya kita bisa membereskan meja makan. Kemudian kalau kita punya adik, punya kakak, maka kita wajib hidup rukun, saling membantu. Tugas adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya orang beriman, rajin berdoa,
beribadah, mendengarkan firman, percaya sepenuhnya mengandalkan Tuhan, Sang Pemilik hidup. Seperti murid-murid yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan yang diberikan oleh Yesus, ya, tugas pengutusan tadi. Tuhan juga ingin kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita punya, kita miliki, baik itu sebagai murid di sekolah, baik itu sebagai anak di rumah, maupun sebagai orang percaya, ya, orang beriman. Kita harus memiliki keyakinan seperti murid-murid Yesus. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan menguatkan kita. Jadi jangan pernah merasa tidak mampu dan takut. Percayalah bahwa adik-adik tidak sendirian. Ia selalu bersama-sama dengan kita dan mengaruniakan kita kemampuan. Kemampuan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, namun berasal dari Tuhan saja. Ketika Ia mengutus murid-muridnya dalam pemberitaan Injil, Tuhan memberikan kuasa atau kemampuan. Percayalah, ketika adik-adik diberikan tugas, Tuhan juga memberikan kemampuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang mulia, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kami telah menerima firman-Mu pada minggu pagi hari ini, ya Tuhan. Kami bersama-sama belajar tentang kisah Yesus mengutus ke-12 murid-Nya dalam pewartaan Injil. Tuhan, kami juga ingin melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Engkau yang memampukan kami agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik, baik itu kami sebagai anak, baik itu kami sebagai murid dan sebagai umat percaya. Tuhan saja yang memampukan dan menolong. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat di rumah. Jangan lupa untuk pakai masker. Bye. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini tentang apa ya? Masih ingat semua kan? Ya, tentang tanggung jawab. Betul sekali. Adik-adik merasa diberkati tidak oleh Tuhan? Merasa ya? Setiap hari kita bisa bangun tidur dengan badan yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas, semuanya itu karena berkat Tuhan. Nah, karena kita sudah diberkati Tuhan, yuk kita sama-sama juga memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita, memberkati papa mama, memberkati semua keluarga kita. Yuk kita bersama memberikan persembahan melalui pujian Aku Diberkati. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Di lagu yang kedua, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan menitipkan kepada orang tua di rumah. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Ya betul, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hari. Dari pagi kita bangun, siang berganti malam.
Nah, kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada hari ini. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Yuk, semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Jika setiap hari kami seringkali melakukan hal-hal yang mengecewakan Papa Mama, mengecewakan saudara-saudara kami, terlebih kami mengecewakan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai seorang anak, sebagai murid di sekolah, dan juga sebagai anak-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dari kecil, kiranya kami boleh belajar untuk bertanggung jawab dari hal-hal kecil yang menjadi tugas kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan mereka melalui pengobatan, melalui perawatan dari dokter, dan juga melalui doa-doa kami. Biarlah ini menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga teringat kepada mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan juga tilik mereka satu persatu. Tuhan berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat senantiasa bersyukur. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk gereja kami, GKJ Rungkut. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga, para penatua diaken dan keluarga, seluruh karyawan, dan juga kami semua pelayan GKJ Rungkut. Tuhan, kiranya kami semua di dalam kami melayani, di dalam kami beraktivitas, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunilah kami ketika kami melayani banyak hal yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri dari pemerintahan dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah. Kiranya Tuhan, mereka boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur, takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga bertanggung jawab. Demikianlah seluruh doa kami Tuhan Yesus. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
akhir ibadah. Masih tetap ingat firman tadi tentang tanggung jawab. Jangan lupa melakukan tanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai akhir dari ibadah kita hari ini, Kak Wida mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji, jangan lelah. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo kita pujikan dengan lebih bersemangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.